Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan. Selamat memulai semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 23. Tapi saya akan baca mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat 23, demikian firman-Nya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang dan turun ke dunia adalah untuk memperdamaikan dirinya dengan dunia. Agar melalui Tuhan Yesus, alam dan dunia ciptaan secara khusus manusia yang berdosa yang terpisah dari Tuhan itu, kemudian dipersatukan dengan Tuhan. Dan ketika manusia itu dipersatukan dengan Tuhan, maka kemuliaan yang telah diambil dari manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa, kemudian dikembalikan sehingga citra ilahi ada bagi manusia yang hidup baru tersebut. Ketika roh Tuhan meninggalkan Adam, maka kemuliaan Tuhan hilang dari dia. Ketika roh Tuhan meninggalkan Raja Saul, maka kemuliaan Tuhan tidak ada lagi bagi dia. Demikian juga ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan tidak ada pada kita. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kita kemudian menjadi ciptaan yang baru, yang seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan dalam kemuliaannya itu, kita dapat memuliakan Tuhan di dalam persekutuan yang rukun, dengan hidup bersama, dengan semua umat manusia yang ditebus, dan dipersatukan di dalam Tuhan Yesus, dan Yesus Kristus menjadi kepala, dan kita menjadi anggota. Dengan kita boleh saling menerima sebagai sesama tubuh Kristus, masing-masing dengan tugas tanggung jawab panggilan yang diberikan kepada kita, sesuai dengan pemberian dan anugerah yang dari Tuhan. Di sanalah kemuliaan Tuhan itu tetap ada pada kita. Dan masing-masing kita menjadi alat kemuliaan, di mana Kristus menjadi kepala. Karena kemuliaan yang diberikan Bapanya kepada Yesus, itu juga diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu nyata ketika kita mau berdamai pertama sekali dengan Tuhan. Maka orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan akan mampu berdamai dengan sesama. Dan orang yang memiliki kualitas hubungan iman dan hubungan yang baik dengan Tuhan akan dimampukan untuk membangun kualitas hubungan yang baik dengan sesamanya. Dan itulah doa, itulah misi Tuhan Yesus di dalam kehidupan. Dengan kita hidup mau berdamai sejahtera di tengah-tengah hidup rumah tangga masing-masing, di tengah-tengah hidup bergereja dan persekutuan kita, maka dunia akan percaya bahwa kita adalah diutus Tuhan ke dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesaksian orang percaya sering sekali dibatalkan karena kita tidak mau berdamai satu dengan yang lain. Demikian Mahatma Gandhi dalam pengalaman spiritualnya. Dia banyak mengutip dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, termasuk ajarannya ahimsa, melawan tanpa melawan, adalah diinspirasi oleh ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak pernah mau dibaptis menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen, karena tingkah pola dari pengikut Kristus waktu itu yang berselisih satu dengan yang lain. Dan sampai akhir ini juga sering sekali ini masih kita ulang-ulang. Maka inilah kemudian yang menjadi pergumulan dan menjadi tugas tanggung jawab kita masing-masing
Mari kita hidup diperdamaikan di dalam Kristus. Dan bagi saudara-saudaraku, pegiat-pegiat media sosial, mari jangan terlalu rajin memposting persoalan-persoalan internal gereja ke seluruh dunia ini melalui media sosial. Karena itu tidak akan membawa orang-orang kepada Kristus. Mari kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan gereja kita, berdamai dengan keluarga kita. Dan supaya kita dapat berdamai dalam hidup persekutuan kita, perdamaikan pertama dirimu dengan Kristus. Terima Yesus sebagai juru selamat. Dan kemudian buka hatimu supaya Roh Kudus yang memimpin. Ketika Roh Kudus yang memimpin kita, kita akan dimampukan melihat selumbar di mata kita. Dan dengan selumbar yang di mata kita itu kita sadar bahwa kita bukan orang yang sempurna. Dan dengan demikian kita tidak akan pernah lagi begitu pongah untuk menghakimi orang yang lain. Seolah-olah yang lain seperti pendosa dan kita orang yang benar. Tetapi orang yang mau dipersatukan dan diperdamaikan dalam Tuhan adalah orang yang memiliki roh yang taat, yang sadar akan keberdosaannya, yang mau merendahkan hati dan mengatakan, saya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Saya seharusnya mati tetapi ditebus dan dihidupkan kembali. Maka hidup saya sekarang ini hanya persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Karena Tuhan telah mempersatukan diri dengan kita, maka biarlah di dalam Tuhan kita mau dipersatukan dengan sesama. Dengan demikianlah dunia ini akan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan membawa kabar baik ke tengah-tengah dunia ini. Biarlah penginjilan itu kita lakukan dengan hidup rukun di dalam damai sejahtera, di dalam kasih Yesus Kristus. Biarlah kita satu di dalam Tuhan seperti doanya yang berkata, biarlah supaya mereka semua menjadi satu, seperti Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa, dan mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. Biarlah kita menjadi utusan Tuhan Yesus, hidup dalam perdamaian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami yang telah diperdamaikan dengan Tuhan, dimampukan hidup berdamai dengan sesama. Dengan demikianlah kesaksian kami tentang Injil dan keselamatan dalam Yesus boleh diterima dunia ini. Kuatkan mampukan kami melakukan tugas hidup berdamai tersebut. Dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.